Oke, baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Dada-dada dong. Ya, masih pagi dong, masih segar ini kita ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Maju ke depan, dekatin saya. Sherlyn deh, Sherlyn maju ke depan, share. Yuk, kita doa bareng-bareng yuk. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan PPL Fisika. Berkatilah agar PPL ini berjalan dengan lancar. Amin. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih Sherlyn. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita cek jaringan dulu mungkin ya. Apakah lancar? Kalau ada kendala, mohon konfirmasi langsung ke saya ya. Boleh langsung WA, boleh juga chat di Gathertown-nya sendiri ya. Kemudian kalau suara saya lancar kan ya? Coba kasih reaksi love kalau seandainya suara saya jelas, kasih reaksi love. Terima kasih Kenneth, terima kasih Audrey. Jelas ya? Oke. Kamera saya, video kamera saya, kalau jelas kasih reaksi love juga. Oke, jaringan sudah. Terus saya mau cek kehadiran. Ada siapa aja nih udah hadir? 1, Sherlyn, Natasha, 2, Fania, 3, 8. Nah, ada beberapa anak yang sudah minta izin ke saya, tidak bisa ikut serta. Jadi kita lanjut saja. Nanti saya akan materi sebelumnya kan kalian pernah belajar ya tentang getaran, betul nggak? Sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah muncul anak-anak? Tolong kasih reaksi jempolnya. Oke, thank you Jo. Getaran, gelombang, dan bunyi. Hanya saja kita di sini sudah masuk ke materi tentang gelombang. Tujuan yang harus kalian capai pada hari ini, yang pertama bisa menjelaskan tentang konsep gelombang ya. Kalian mempelajari tentang konsep gelombang, tapi nanti sambil berjalannya waktu saya juga akan berusaha kasih penguatan kembali tentang konsepnya. Kemudian berusaha juga membedakan antara konsep getaran dengan gelombang ya, karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang getaran, dan hari ini kita akan mulai belajar tentang gelombang dan berusaha untuk bisa membedakannya ya. Bagaimana gelombang bisa muncul dan seterusnya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian ketiga, menentukan besaran-besaran ya. Yang masuk besaran-besaran di sini apa saja? Macam-macam anak-anak, sama seperti konsep getaran kemarin. Konsep getaran kemarin ada besaran-besaran frekuensi, amplitudo, betul kan? Periode dan lain-lain nanti. Kemudian nanti kalian juga akan melakukan percobaan besar-besaran mempengaruhi panjang gelombang anak-anak. Kemudian juga menyajikan hasil, nanti hasil berupa grafik anak-anak. Grafiknya nanti kalian coba ya dipresentasikan. Nah, coba kalian lihat nih, ada dua gambar bergerak. Sebelah kiri ini dua-duanya mau kiri mau kanan berupa gelombang anak-anak. Ya, betul nggak? Sebelah kiri ini bentuk gelombang dari gelombang transversal. Sebelah kanan ini adalah bentuk gelombang dari gelombang longitudinal. Pertanyaan saya, apa hubungannya dua bentuk gelombang ini dengan materi getaran yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya? Ini kalau seandainya kalian mau jawab, cukup samperin saya aja ya ke depan ya. Nanti coba kasih jawaban, siapa yang bisa jawab. Ada getaran nggak di sini? Ada konsep getaran nggak dari dua gambar ini? Oke, gini anak-anak, dari dua gambar ini adalah dua jenis bentuk gelombang anak-anak. Tapi kalau kita perhatikan, kalau seandainya tangannya diem, ini kan ada tangan orang nih ya. Kalau tangannya diem, terbentuk nggak gelombang? Enggak kan? Kalau seandainya tangannya diem, gelombang tidak terbentuk. Jadi dapat kita simpulkan di sini, gelombang itu sangat erat kaitannya dengan getaran anak-anak. Di mana ada gelombang, di situ pasti ada getaran. Gelombang tidak akan pernah bisa terbentuk jika tidak ada getaran. Ada getaran, ada medium, maka medium tersebut akan terbentuk menjadi sebuah gelombang. Atau landasannya, apa kaitannya nih antara gelombang dengan konsep getaran yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya? Coba kalian buka LKPD-nya, sudah muncul belum ya di GC? Silahkan coba kalian buka LKPD yang ada di Google Classroom. Saya mau cek apakah kalian sudah masuk. Ini kelompok 1 belum masuk, kelompok 2, kelompok 1 sudah ada Sopo iki, Audrey. Terima kasih Audrey. Kelompok 2 belum ada yang masuk, kelompok 3 belum ada yang masuk. Oke, terima kasih. Baik, jadi mari kita tonton video berikut ini. Jika ada pertanyaan yang muncul, silahkan kalian tulis di LKPD masing-masing. Tulisnya di sini nih, ya, list pertanyaan. Baik, kita tonton video
Silakan kalian simak. Oke, sekian videonya ya. Sekarang saya mau cek kira-kira pertanyaan apa yang muncul ya dari kalian ya. Yuk, silakan ditulis pertanyaannya. Kelompok 3. Ini tidak ada yang mau tanya nih. Sudah cukup jelas. Video tsunami itu Pak. Oke, video tsunami. Terima kasih. Oke, itu kan video tsunami ya. Tsunami dari video tersebut terbentuk karena apa tuh? Gempa itu Pak. Iya. Ada patahan gitu ya, betul nggak? Iya. Nah, itu kan patahan itu kan akan mengakibatkan sebuah getaran, betul nggak? Dari getaran menghasilkan tadi yang sudah dibahas di awal-awal tadi, gelombang. Kalau Para Gil tanya deh, kan terbentuk gelombang tuh ya. Tadi gelombangnya masuknya gelombang apa ya? Transversal atau longitudinal ya? Dua-duanya Pak. Ada transversal dan longitudinal Pak. Saya pause ya. Oke, transversal dan longitudinal. Nah, longitudinalnya di mana ya? Oke, kalau transversal, oh ini ada bukitnya, pasti nanti ada lembahnya gitu ya. Nah, tuh ya. Longitudinal itu ada di bagian rapatan. Ini kan ada rapatan yang merambat nih tuh. Video tadi ini adalah partikel-partikel airnya, betul nggak? Ada yang merapat, ada yang merenggang. Nah, oke, terima kasih karena thank you. Betul jawabannya anak-anak. Gelombang permukaan air ini kan masuknya gelombang permukaan air ya, atau tsunami itu merupakan gabungan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Oke, terima kasih. Berarti sampai sini saya sudah menganggap kalian sudah paham ya mengenai gelombang transversal dan longitudinal. Kalau seandainya kita sudah tahu nih bahwa suatu gelombang bentuknya seperti apa, ada gelombang yang longitudinal, ada gelombang yang transversal, dan lebih generalnya lagi gelombang longitudinal dan transversal itu adalah bagian dari gelombang mekanik. Ada lagi sebenarnya gelombang yang tidak membutuhkan adanya medium dalam proses perambatannya, yaitu gelombang elektro. Tapi pertanyaan selanjutnya, kira-kira jumlah gelombang transversal yang terbentuk itu dipengaruhi oleh apa aja? Apakah amplitudo, apakah frekuensi, ataukah periode gelombang? Apakah ketiga-tiganya ini mempengaruhi semua jumlah gelombang? Nah, itulah yang akan kita teliti pada hari ini sama-sama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan aktivitas kalian pada hari ini, yaitu pertama, menganalisis besaran yang mempengaruhi jumlah gelombang. Ini nanti ada pet simulation, nanti saya akan demonstrasikan. Kemudian kita let's practice penyelidikan, dapatkan data ya dengan menggunakan pet simulation nanti. Kemudian isi tabel, kemudian diskusi dengan teman sekelompok. Penyajiannya berupa grafik maksudnya di sini. Kemudian berusaha mencari perbedaan antara grafik tersebut. Itu ada link, tinggal diklik yang warna biru untuk masuk ke pet simulation wave on string. Ketika masuk wave on string, nanti kalian akan dapat seperti ini ya. Ini mohon perhatikan baik-baik. Pertama di sini ya, di sebelah kanan atas ini kan ada fixed end, loss end, dan no end. Kita pilih yang no end. Kemudian yang kedua di sini pilih yang oscillate sebelah kiri atas ya. Nah, ini kan terlalu cepat nih gerakannya ya, susah kita amati ya. Kita buat slow motion nih di tengah-tengah ini. Kemudian damping ini peredaman anak-anak. Kita buat gelombangnya itu nggak ada redaman gitu, non. Tensinya cukup high aja. Kemudian di sini ada rulersnya ini penggaris dimunculkan. Kemudian penggaris yang melintang ini kalian geser ke bawah. Nah, inilah settingan yang harus kalian buat untuk melakukan penyelidikan. Gimana? Semua kelompok sudah men-settingnya? Oke, kita sambil jalan aja ya. Saya akan lanjut ke ini ya, ke proses demonstrasinya atau tahap-tahap pengambilan datanya. Nah, di sini kalian buka di halaman 7 ya. Nah, sekarang proses pengambilan data nih anak-anak. Kita lihat di sini tabel yang pertama, hubungan frekuensi terhadap jumlah gelombang. Nah, kita pengen cari tahu nih hubungan frekuensi dengan jumlah gelombang. Jadi frekuensinya kita ubah-ubah. Kalau frekuensinya kita ubah-ubah, amplitudonya harus tetap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit aja ya untuk mengerjakan hal ini. Berarti kalau 10 menit sampai 8.45 ya, grafiknya harus sudah muncul di sini. Apakah ada pertanyaan? Pak. Ya. Kalau itunya bebaskan Pak, amplitudonya misalnya sama itu Pak. Boleh digantikan nggak? Boleh. 0,5 yang ditentuin. Boleh. Nah, tuh silakan kalian lanjutkan. Pak, ini boleh buat kerjaan Pak.
Udah mulai, silakan. Ya, ayo diskusinya di ruang mana ya? Jo ada diskusi di ruang 3. Sambil kalian diskusi, nanti saya akan cek ya untuk menilai pekerjaan kalian. Pakai 3 angka di belakang koma gitu nggak bisa, Pak? Nggak muat, Pak. Ini aja bikin 13, 0,13. Oke, sekarang saya minta kalian ke ruang utama deh. Nggak apa-apa, belum selesai nggak apa-apa, yuk. Kalau saya lihat di sini kelompok 1 udah tabel yang pertama ya, kemudian kelompok 2 tabel pertama udah selesai gitu ya. Kelompok yang ketiga, coba saya mau satu anak aja deh coba yang kalian dapat perbedaannya antara frekuensi terhadap keroncong gelombang dan amplitudo ya. Kalau kalian buat grafik nanti itu kan seperti ini. Amplitudo akan menunjukkan garis yang mendatar, kemudian kalau frekuensi garisnya menurun. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan di sini? Coba satu anak maju ke depan. Coba Fania gimana menurut Fania? Nah, menurut Fania grafiknya ada yang mendatar, kalau amplitudo mendatar, kalau yang frekuensi menurun. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Frekuensi itu berbanding terbalik sama amplitudo. Ah, betul banget. Oh, mungkin lebih tepatnya bukan amplitudo, tapi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya maksudnya ya. Oke, terima kasih Fania. Ya, jadi gitu ya semuanya ya. Gitu ya. Ini saya beri penguatan kembali. Nah, ini dia. Jadi kalian juga udah baca pasti tentang cepat rambat ya, bahwa cepat rambat itu kan panjang gelombang bagi periode atau panjang gelombang kali frekuensi. Nah, dari sini cukup jelas nih, ternyata panjang gelombang lambda dikali frekuensi dia udah menunjukkan bahwa semakin besar frekuensinya ternyata panjang gelombang semakin kecil. Atau sebaliknya, kalau frekuensi semakin kecil panjang gelombangnya semakin besar. Ya, jadi di sini kalau frekuensi kan berbanding terbalik sama periode. Tapi pasti kita sudah bisa meyakini bahwa periode juga bisa mempengaruhi sebuah gelombang. Ya, oke, kira-kira seperti itu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa frekuensi itu mempengaruhi panjang gelombang sedangkan amplitudo tidak. Sepakat ya? Reaksinya mana reaksi? Sepakat. Oke, sip. Kita sudah sampai ke ujung pembelajaran anak-anak hari ini. Saya mau satu anak coba refleksi kesan kalian pelajaran hari ini itu apa? Coba saya minta suaranya Benedictus Yudis coba maju ke depan. Nah. Oh ya. Gimana Yudis? Ini Pak, frekuensi berbanding terbalik ya dengan amplitudo. Oke. Kita udah belajar apa aja sih di sini? Dari awal itu kamu nonton video apa tuh? Tentang itu Pak, gelombang yang dihasilkan tsunami Pak, video yang pertama. Gelombang tsunami yang dihasilkan oleh karena getaran. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Oke. Yaudah, terima kasih Yudis atas kesannya. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, meskipun kayaknya waktunya kurang cukup. Nah, saya minta nanti setelah pelajaran ini selesai, tugasnya diselesaikan, gitu kan ya. Oke anak-anak, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, saya pengen satu anak berdoa. Natasha pimpin doa, Nat. Ayo Nat, kesini Nat. Doa, Pak. Ya, yuk silakan berdoa. Berdoa menutup. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih telah menyertai PPL IPA kami pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai PPL IPA. Berkatilah kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Natasha. Oke, semua anak-anak sekalian, kalian boleh leave. Gimana Audrey? Fania kita ke depan. Audrey, iya Pak, sebelumnya Pak tadi. Ya udah, silakan, goodbye. Ada-ada aja nih. Terima kasih Bapak. Sama semuanya. Terima kasih Pak.